Tapi ini bukan akhir dari segalanya loh ya. Nikita itu dia kayak gue, pemberani. Lu semua makin menjarain dia makin akan berkelar-kelar. Nah, kalau gue sih mendukung banget Nikita Mirzani kalau dia membongkar segala hal seperti ada money laundry di beberapa public figure, terus pengusaha-pengusaha yang kekayaannya nggak jelas tiba-tiba punya ini punya itu, terus banyak banget ya public figure sekarang yang bukan punya mobil dia, tapi mangkir di rumah-rumah mereka padahal itu adalah supply dari duit money laundry. Nah, hati-hati loh, Nikita itu nanti dia akan keluar-keluar loh, karena dia pikir gini, gue nggak keluar-keluar tapi gue di penjara, mending gue keluar-keluar aja sekaligus gitu. Nah, menurut gue kalau memang Nikita Mirzani ini bersalah, ya udah dijalanin aja hukumannya, jangan keluar-keluar duit lagi, mending duitnya buat keluarga, nanti keluar mungkin bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau gue sebagai orang yang pernah ngobrol, chattingan, dan ketemu sama Nikita Mirzani, gue sangat mendukung Nikita Mirzani, dan buat kalian semua hati-hati untuk memenjarakan Nikita, karena nanti dia akan membongkar sesuatu hal yang lebih dalam lagi. Mengenai untuk skincare, gue nggak setuju banget kalau dia di penjara. Jadi tolong Pak Polisi dilepasin aja ya. Buat kalian juga musuh-musuhnya ikhlas untuk melepaskan dia, dan jangan ada lagi huru-hara dan jangan ada netizen yang jelek-jelekin dia. Karena tanpa Nikita Mirzani kita tidak akan tahu produk-produk yang overclaim, produk-produk yang membuat muka kalian bisa menjadi tua, keriput, hitam tiba-tiba, produk yang membuat organ-organ tubuh kalian, karena ada skincare juga yang diminum ya, rusak. Jadi ya kita butuh orang seperti Nikita Mirzani, seperti Raja Bangsa Satu Mukhtaudi, karena memang harus ada satu orang yang suka membongkar fakta dan kebenaran. Hanya saja gue minta pada Nikita kalau membongkar sesuatu ya jujur gitu, jangan ada ajas manfaat di baliknya. Nanti kan akan ada pengadilan yang membuktikan itu semua. Jadi kita tunggu aja kasusnya. Dan buat Nikita Mirzani, untuk hal-hal yang memang harus lo bongkar ya. Gue adalah orang pertama yang akan ngebela Nikita Mirzani berhadapan dengan musuh-musuhnya. Gue bersumpah kalau Nikita nanti keluar, dia nggak ada duit, gue akan menikahi Nikita Mirzani dan gue akan nanggung semua anak biaya dia. Karena gue yakin semua orang yang keluar dari penjara pasti keuangannya akan hilang, karena di penjara nanti tidak akan dapat gaji, tidak ada pekerjaan, terus ruang lingkup kita dibatasi dan banyak stres. Apalagi kalau di penjara itu ya satu orang 50, satu kamar 50 orang, toiletnya satu, aduh, terus makannya nasi cadong. Jadi buat kita sabar dulu, nanti kalau udah masalah hukumnya selesai, emosi agak dikurangi, tapi terus bongkar kebenaran. Dan gue tolong banget buat Pak Polisi, lepaskan Nikita Mirzani. Anaknya masih ada yang kecil lagi. Jadi zaman dulu tuh kan Niki, zaman dulu banget. Pas masuk pas Asta masih bayi, itu aku udah kenal sama Kak Niki. Aduh, Kak Niki mau ada-ada aja ah. Kasihan anaknya. Ya Allah. Kata Bang Iwan bisa itu nggak? Iya. Duh, kasihan ya. Dia masih kena emang. Aduh, untuk mah kayak ini, kayak kasusnya Koapek, bentar doang TSK-nya, ya kan? Ya udah, kalau bisa nengok, bilang coba tanya si itu, kita nengok ya. Ya. Lo kan temennya, iya temennya, terus gue mesti bantu gimana? Coba deh, lo kasih tau gue deh, gue mesti gimana, bantu gimana?
Bude, iya nak. Dari Huru Hara Skincare, dari Huru Hara Skincare. Akhirnya meluas sampai dugaan isu pemerasan, dan kita tahu kan Niki itu banyak musuhnya. Masa? Kan banyak pemberitaan begitu. Mungkin ini salah kalau yang Kavit ini ya salah satu kejatuhan dari Niki juga. Jadi dengan musuh-musuhnya mungkin banyak yang Kalau terlalu sadis ya, kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya, itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent, sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa. Itu kan yang selalu saya ingatkan dulu. apakah memang di circle juga sih Kavit? Gimana? Berpengaruh dari pertemanan juga? Niki bukan anak kecil ya. Ya tentu kita sebagai manusia dewasa, apalagi Niki sudah tua lah, bukan dewasa lagi, tentu tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dia ikutin, mana yang tidak. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia, jangan menghilang. Emang ngerasa menghilang Kak Fitri kalau dilihat? Kata netizen kan begitu ya, kata netizen begitu. Bapak-bapak peri dia nggak ada yang menemani gitu ya. Saya juga sedih ya melihat itu. Bagaimana dia selalu berbagi keceriaan dengan bapak-bapak perinya. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Boleh ya saya ngomong begini ya. Kayak Mariwan kan dulu kan Kak Fitri juga dalam suka duka selalu nemanin Niki. Kejadian sekarang selalu nge-backup Niki juga. Tapi untuk circle yang temannya sekarang nih ya hilang. Ya itu tadi Nggak ada katanya, yang- jangan tinggalkan dia sendiri, karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulannya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya, saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Ada yang bilang ini karma nggak sih Kak Fitri? Kita muslim jangan terlalu menyakiti itulah. Tapi sebagai manusia tentu ada tabur tua ya. Kalau misalnya balik lagi ini renungan untuk Niki ya. Tentu saya sebagai orang yang pernah kenal Niki, apapun yang terjadi di hubungan saya, pertemanan saya Niki dengan Niki, keluarga saya juga tentu sudah memaafkan apa yang terjadi. Kalau memang itu semua ucapannya di dunia maya ditujukan buat saya dan anak saya ya, saya sudah memaafkan dia, dan anak saya juga dengan berbesar hati tahu ini kita dalam keadaan ditahan. Masih sering berbagi juga ya, kayak apalagi Sering di berbagi dalam sel lah. tersebut kan. Kan dia pernah bangun masjid, gimana sih? Iya, aku tahu banget kan Niki, kan Niki orang baik. Kadang nih ya, kalau misalnya jadi keceplosan deh. Neng main ke rumah sini yuk, gue masak, yuk kita makan-makan tuh. Itu banyak kan Niki. Tadinya nih kalau misalnya nggak di sini, Neng bukber di rumah gue tuh, banyak kan Niki. Sahur bareng yuk nginep. Udah planning ya berarti ya? Ya kan, ya aku shock aja. Sebagai teman sih sebetulnya kalau aku pribadi, aku shock, sedih. Karena apa? Karena temanku sendiri itu. Tapi kan Niki tegarnya minta ampun, dan dia tuh benar-benar kayak, apaan sih, mah cemen, mah cuma biasa aja gitu. Jadi tolong udah buat netizen jangan dibesar-besarkan, karena aku tahu, ya aku tahu diamnya kan Niki itu pasti akan ada bumerang. Dari kakaknya Banding bambu.
dari kakaknya Kaniki udah ada jenguk belum Kak? Atau dari anaknya Siapa Laura? kakaknya Kaniki? Mas Dokter Oki. bukan Mas siapa namanya? Mas Erwin, iya. Aku nggak kenal ya. Kakaknya beliau. Oh belum. Udah keluarga udah jenguk semua. Oh keluarga udah jenguk. Ya, Alhamdulillah, karena kan kemarin juga aku bantuin Kaniki buat bagi-bagi takjil, bagi-bagi takjil buat di satu gedung tahanan itu semuanya kita kasih buat bukaan. Sama kemarin kita buatin makanan cepat saji, ada racikan kita juga kasih 250 packs buat ada di sana. Jadi alhamdulillah juga buka sama anak-anak juga udah nengokin aminnya. tuh kan baiknya Kaniki tuh. Ya kan buat para buzzer ya. Tolong ya, ini di bulan suci Ramadan, jangan banyak-banyakin dosa. Udah urus diri masing-masing. Dosa kita udah banyak, jangan nambah-nambah dosa orang lain ya. Nanti ketimpa kita juga nanti. Oke, berarti anak-anak dari Kaniki sudah ada yang jenguk ya Kak? Sudah ada yang jenguk. Oke, apalagi kan Laura waktu itu sempat membuat surat permintaan untuk penangguhan aminnya. Gimana nih Kak? Mungkin? Lihat aja di media sosial kan ada suratnya, dibaca dong. Dibaca, di Zoom. Ya kan? Itu tandanya Laura Loli itu matanya udah terbuka bahwa ibu kandung aku ini yang selama ini dia ternyata itu mengorbankan untuk saya. Ya aku kalau jadi Loli aku sebangga lah punya ibu seperti Kaniki. Ibu punya 3 anak, strong woman, wanita hebat, wanita Amazon, ya kan, judul umumnya Amazon nggak lo? Hebat loh, semua diterjang. Mana ada ya main keroyokan dia sendirian, kayak mana? Coba. Kalau aku mah ya paling berdoa doang. Kalau aku mah diem gitu, aku diem, silence goal gitu. Oke. Tapi di momen bisa dibilang momen Ramadan ini Kaniki tetap menjalankan puasanya atau seperti apa sih Kak tadi? Puasa. Tadi aku bawain makanan, dia nggak mau makan. Nanti aja tunggu pas nanti maghrib. Oke, apalagi melihat Kaniki tetap berpuasa ya, menjalankan ibadahnya yang begitu tekun, gimana nih Kak? Mungkin di balik cobaan beliau tetap mengingat kepada Allah juga. Yang namanya orang muslim pasti ingat Tuhan lah. Selalu berdoa. Aku juga selalu ngasih support. Ma, jangan lupa berdoa ya Ma. Kita semua mendukung, kita semua bersyukur. Pokoknya gue cuma bisa ngasih lu doa. Apapun lu minta bantuan sama gue, lu bilang. Ya, bilang aja. Kapanpun lu mau, gue datang. Gitu. Intinya satu, berdoa, ingat sama Allah. Terus juga anak-anak ya, pokoknya juga harus berdoa. Gitu. Ingat anak-anak karena yang satu langsung dapat gelar perkara. Yes, aduh gue lagi ada job lagi disuruh ke rumahnya Yolo Ina. Hari ini jam berapa? Jam berapa gelar perkara hari ini? Oh cepat ya, langsung gercep ya. Bagus. Begitu dong. Iyalah baru tersangka doang. Polisi ya wajar ngomongin tersangka tuh bener. Pak Polola bilang tersangka tuh benar, boleh. Itu boleh-boleh aja, bukannya nggak boleh. Tapi kan habis itu kan ada gelar perkara. Masyarakat mau lihat, ya kan? Gitu. Dan supaya apa? Supaya langsung ke pengadilan. Kan lebih enak kalau udah masuk ke pengadilan. Terang benderang. Kita 270 juta mata memandang. Hayo loh. Nanti emang enak loh ya kan? Kenapa Anda menelpon dan apa yang dimaksud dengan produk yang jangan direview yang ada di Nikita Mirzani? Hura! Kita langsung hura! Produk apa itu? Coba jelaskan secara sedetil-detilnya. Gua kalau jadi jaksa penuntut, kamu jelaskan secara detail. Apa yang ada di produk yang ada di Nikita Mirzani? Coba Nikita Mirzani, saudari Nikita Mirzani Mawardi, silakan Anda ceritakan apa produk yang ada pada diri Anda pada saat itu, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan untuk saudari Dokter apakah produk itu benar?
Aduh, seru banget. Penetapan tersangka ini sebenarnya gue ngelihatnya memang agak rancu ya, agak perlu dipertanyakan penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kalau menurut cerita kronologis yang disampaikan oleh Nikmir maupun oleh Reza Gladys ya, dan yang pertama kali menghubungi Nikmir sendiri adalah Reza Gladys itu sendiri begitu ya, karena katanya Nikita Mirzani memiliki sesuatu hal yang ketika ini diungkapkan akan berdampak terhadap bisnisnya Reza Gladys. Lalu ketika itu Reza Gladys datang menghubungi Nikmir, mengajak pertemuan, ketika mengajak pertemuan lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang gitu. Oke, ingat ya, sebelum mereka pertemuan dilakukan transfer terlebih dahulu. Artinya kalau pada saat transfer tersebut Reza Gladys merasa bahwa dirinya terancam dengan adanya suatu perbuatan kekerasan, maka harusnya pertemuan tidak dilakukan. Untuk apalagi diserahkan uang 2 miliar selanjutnya sehingga melengkapi menjadi 4 miliar gitu. Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Karena apa? Sebuah perbuatan pemerasan harus dilakukan bersamaan dengan sebuah ancaman kekerasan gitu. Pertanyaannya, ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir? Contoh, misal akhirnya gua menelpon seseorang, lalu gua katakan, atau gua WA seseorang, atau gua membuat sebuah video, gua katakan kepada seseorang, kau serahkan uang sekarang ke rekening aku, kau kirim dulu rekeningnya, kau kirim dulu uang ke rekening aku, kalau enggak, kau akan kubunuh, kau akan ku teror gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan maka masuk ke 27B. Nah, sementara rentetan dari awalnya Reza Gladys lah yang terlebih dahulu menghubungi Nikmir gitu ya. Tunggu, rasanya ada yang aneh di sini. Kenapa hanya Nikita Mirzani dan juga asistennya yang ditahan? Mereka adalah yang disuap gitu. Si penyuapnya gimana? Hukum kita masih adil kan? Dan dua-duanya harusnya ditahan, ditangkap gitu dari pihak si dokter dan juga pihak Nikita Mirzani kalau ini benar-benar salah gitu. Dan juga jangan sampai ini hanya pelarian dan menutup kasus Pertamina. Kita mau kasus Pertamina jangan sampai tenggelam, harus kita usut sampai tuntas karena kerugiannya bukan cuma kecil tapi banyak masyarakat yang dirugikan oleh pihak Pertamina. Sama satu lagi, tolong dong keduanya juga harus ditangkap, jangan cuma hanya Nikita Mirzani tapi si dokter yang melakukan penyuapan karena buktinya jelas ada rekaman, ada chat dari si dokternya ingin menutup mulut Nikita Mirzani dengan total 4M. So, jangan sampai kepolisian kita juga bisa disuap, oke? Udah jam bikin kandi kita belum? Kemarin doang. Aku tadi izin mau jenguk tapi ternyata katanya nggak bisa. Bukan jam besuk. Terus juga tadi udah izin sih karena sebelum dia ditahan kita tuh ketemu gitu. Dia diskus juga kasusnya gimana kayak gitu. Jadi tadi kesini pikir mau sekalian jenguk tapi ternyata jamnya belum. Dari dukung ente nggak suka masa mewawancarai saya bukan ngomongin prestasi, maaf ya. Tapi soal mungkin para jadi dokter nggak mau ikut-ikut drama yang sedang berlangsung nggak pernah kan ikut-ikut. Tapi kan ini kan sahabat sendiri. Maaf ya. Iya sahabat sendiri mungkin gimana dok? Maaf ya. Supportnya. Oh Nikita Mirzani selalu support. Oh berarti sama NM seperti keluarga yang berarti ya kan selalu support terus ya. Tapi soal itu yang kepada DPR gimana? Sedih nggak sih dok? Apa ya? Dok. Dok ada pesan buat NM dok. Semangat terus. Apa lagi dok? Proses sebelumnya dok. Oh, kalau saya nggak ikut-ikutan. Ya semangat terus. Sedih nggak sih dok? NM mesti sebagai tersangka seperti ini dok. Atau NM bisa melewati ini semua dok? Pasti. Buat apa sih dok yang diberikan sama untuk Tanik? Karena kan saya bukan siapa-siapa dok. Ya. Selain doa apa lagi dok? Doa aja mas. Oke makasih dok. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya atas laporan dari Dr. Reza Gladys terkait dugaan tindak pidana pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang. Yang kemudian Nikita Mirzani dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jika kasus ini berlanjut ke pengadilan, maka pasal-pasal yang diterapkan terhadap Nikita Mirzani akan diuji di muka persidangan. Perlu kita tahu bersama bahwa hukum di negara kita menganut
asas praduga tak bersalah. Nikita Mirzani ditahan, uya-kuya pemerasan bermodus review skincare mulai terbongkar. Kasus pemerasan bermodus review skincare sudah makin terang benderang. Bukti yang Bu saya sempat bilang, nanti tunggu aja di pengadilan, saya udah dengar nih, udah lihat semuanya. Bahkan malah justru akhirnya beredar liar di sosial media 2 hari ini. 2 orang tersangka sudah ditahan. Dan menurut saya harusnya bisa menyusul tersangka-tersangka lainnya. Dan ingat, polisi tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti kuat. Sudah pasti buktinya kuat dan jelas. Nah, waktu saya mulai mengungkap kasus ini, banyak netizen yang menghujat saya. Bilang katanya saya Dewan Pembela Owner, Dewan Pembela Skincare Bermerkuri. Kapan saya pernah membela skincare Bermerkuri itu kapan? Gitu kan. Gak ada. Dan saya dibilang katanya anggota DPR pembela atau DPR yang tukang nimbrung. Dibilang DPR yang gak ada kerjaan. Justru saya kasih tahu nih tugas saya. Saya anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Komisi 9 itu membawai selain BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, Kesehatan, Perlindungan Pekerja Migran, ada juga BPOM. Nah makanya salah satu tupoksi saya ngomong soal BPOM ini berhubungan dengan BPOM skincare ini. Ya itulah tugas saya jalankan. Bukan gak kerja, justru saya kerja. Ya kan? Nah, justru saya di awal Oktober kemarin, waktu baru dilantik, saya adalah orang yang pertama kali mengungkap dan mengangkat kasus skincare berbahaya. Dan juga kasus skincare dan obat-obatan makanan lainnya. Dan akhirnya saya menemukan fakta adanya pemerasan yang berhubungan dengan skincare. Dan saya sudah dengar dan lihat buktinya sejak awal. Nah, berhubung ini ada hubungan dengan BPOM, ya saya mempertanyakan, wajar dong saya mempertanyakan kisruh skincare ini. Dan saat saya mulai mengungkap adanya pemerasan, dugaan pemerasan, mulailah mereka ini memframing saya dengan tuduhan dan fitnah macam-macam. Tapi saya nggak peduli. Saya mau dibully, saya mau dihajar, selagi saya tegak lurus membela kebenaran keadilan, saya tidak pernah takut. Saya nggak peduli sama image dan sebagainya. Yang penting yang saya jalankan ini memberantas kejahatan. Sampai saya difitnah, katanya dibayar berapa? 10.000 US dollar lah. Geli saya dengarnya. Nah sekarang justru saya balik nih. Ada kan sekarang dugaan seorang oknum dokter yang meminta dokter yang meminta 2 juta Singapura dolar, membawa-bawa pejabat, bilanglah dia bakal diundang di DPR bulan Januari, nanti bakal bisa beres semuanya. Sudah gitu membawa ada angkatan, tentara, polisi. Aduh, rekaman itu ada 1 jam guys. Ya pasti nanti akan terungkap. Intinya gue sih pengennya sidang ini terbuka ya, kalau bisa live, karena ini adalah kasus yang sangat lucu banget. Beberapa bulan udah jadi tersangka, sinting, dan pemerasan. Nanti kan di persidangan hakim bakalan nanya ke si Bawang, ya kan, ke si Gladys, karena mukanya putih banget, putih dempul kali ya, gue nggak tahu itu putih jenis apa. Gue baru itu ngeliat muka orang tuh aneh banget putihnya gitu, nggak natural gitu ya. Terus itu apa ya kalau dibilang, kan hakim nih bakalan nanya ya, kenapa kamu memberikan duit ke si Nikita sekian atas dasar apa? Terus lo jawab pemerasan apa bego? Nah itu gue pengen tahu tuh di situ. Nah makanya gue pengen ini sidangnya terbuka.